Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Balubai TV dalam program Sobat Hijrah. Sobat Hijrah itu adalah program mengungkap dan mengambil ibrah dari perjalanan iman seorang hamba. Dan alhamdulillah atas izin Allah juga kita menghadirkan teman kita, sobat Hijrah, namanya Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah datang ya, Mbak ya. Sama-sama. Perjalanannya jauh, Mbak ya, ke sini. Lumayan, tadi agak macet di Gombel juga. Alhamdulillah. Jadi Mbak Septi, di sini kita pengen cerita ringan ya, Mbak ya. Kita itu pengen ngambil ibrah seorang mu'alaf ya. Kenapa sih dia mau login gitu, mau masuk menjemput hidayah Allah gitu loh. Dari sekian banyak manusia itu teman-teman lah yang terpilih gitu loh. Masya Allah ya. Oke. Teman Sobat Hijrah, kita tanya-tanya dulu ya siapa profil kita hari ini. Monggo Mbak, namanya siapa Mbak Septi? Saya nama lengkap Septiani. Septiani ya. Dari orang tua hanya Septiani saja. Septiani saja. Terus saya tuh sebenarnya baptis dewasa, SMP. Karena sejak dari kecil pun kan juga orang tua enggak pernah ngajarin agama ya. Jadi saya tuh ya sebenarnya masuk Katolik itu agama yang paling nyaman lah. Oh gimana? Karena kan kalau Islam dulu harus belajar di ngaji, belajar apalah, sholat. Bagi saya itu dulu waktu masih kecil kan kelihatannya susah banget gitu. Apalagi suruh baca bahasa Arab. Aduh. Sampai sempet kelas 1 itu nggak naik karena kan ya itu saya pertamanya masuk ikut agama Islam. Cuman karena nggak bisa ya nggak ketolong. Nggak ketolong. Ya. Terus abis itu kelas 2 saya pikir kelas 2 SMA? SMP. SD. Oh, SD. SD. Terus sudahlah saya masuk Katolik aja. Terus akhirnya masuk Katolik malah diajarin baca, diajarin ya sama suster sama romonya itu diajarin semuanya lah. Jadi kan bisa pelajaran bisa ikut, bisa ya akhirnya bisa naik. Terus berapa bersaudara Mbak Septi? 3. Mbak yang ke? Pertama ya? Iya. Tapi ibu bapak Muslim? Islam? Sebenarnya papa itu Muslim. Karena kan di kantor dulu kan papa ABRI. Oh iya. Ya jadi kan nikah di kantor Muslim, tapi mama Katolik. KTP tapi Islam. Karena kan nikah dengan papa ya, iya. Tapi ya itu enggak pernah ke gereja, enggak pernah ngapa-ngapain. Sholat pun juga enggak, papa. Karena kan saya paling ketemu papa itu malam. Pulang kerja? Iya. Kan dulu kan di asrama. Kalau papa pagi berangkat, saya paling belum bangun. Terus pulang kerja paling udah malam itu paling ya saya udah tidur. Paling sebentar ketemu papa. Berarti saudara-saudara ini agamanya apa sekarang? Katolik. Mama juga masih Katolik. Masih Katolik? Papa? Papa sudah meninggal. Sudah meninggal? Sudah. Oh, berarti adik-adik Katolik semuanya, cuman Mbak Septi aja yang Muslim? Ya itu perjuangan juga. Kok bisa dibilang perjuangan, kenapa Mbak? Karena kan sebenarnya kalau dibilang mualafnya itu mau ndak mau harus mualaf ya. Karena kan suami Muslim. Saya ikut suami, terus mau nikah itu kan harus di KUA, harus Muslim ya. Terus karena suami Muslim, akhirnya ya saya ikut mualaf itu. Gitu ya. Tapi perjuangannya yang mau nikahnya itu yang susah. Karena kan mama nggak setuju ya. Tapi posisi mama nggak setuju, masih ada ayah atau sudah meninggal. Ayah itu meninggal 2 tahun sebelum saya menikah. Oh, 2 tahun sebelum menikah? Iya. Terus saya pikirkan karena papa udah nggak ada, akhirnya dibolehin ya. Sudah merayu mama, tapi ya tetap saja tidak dibolehin. Terus akhirnya ya mama gini, kalau kamu mau nikah, nama suami saya kan Agus. Kalau mau sama Agus, ya udah nggak usah jadi anak mama gitu.
Akhirnya semua surat-surat yang dipakai buat mengurus menikah kan dipegang mama, dipersulit lah. Jadinya nggak boleh dikeluarin, nggak dikasih sama mama. Jadinya otomatis kan dari surat papa meninggal sampai pengantar segala ya cari sendiri. Cari sendiri. Iya. Berarti surat-surat kartu keluarga semua itu nggak bisa surat sendiri. pindah dong ya? Iya, nggak bisa. Tapi untungnya ada teman papa ya Muslim juga. Akhirnya mau bantu nyari-nyari kan surat kalau di kantor kan biasanya ada fotokopi itu. Lah dipinjemin. Itu. Terus waktu mau syahadat itu juga kan ada kayak kursusnya dulu ya. Proses waktu ketemu suami itu gimana? Sebenarnya kakak tingkat sih. Kakak tingkat waktu kuliah di? Udinus. Kuliah di Udinus. Makanya kan kalau Semarang sudah biasa ya. Waktu kuliah di Udinus berarti masih Katolik? Masih Katolik. Masih kuliah itu Katolik ya? Masih Katolik. Sering ke gereja gitu? Iya, ke gerejanya di katedral itu. Kota Lama? Iya. Bukan, Kota Lama. Depannya itu Mas. Lawang Sewu. Oh iya, tahu di situ ya. Iya. Udinus di situ. Terus Mas Agus juga kuliah di Udinus. Iya, kakak tingkat. Terus berarti nggak diizinkan, akhirnya ketemu surat-surat bisa diizin ini? Bisa, karena ya ada teman papa itu yang bantu buat ngurus surat-surat. Ya bisa dibilang hampir separuh hidup Mbak itu ya Katolik ya? Katolik. Katolik berarti dari kelas 2 SD sampai kuliah itu? Iya, sampai lulus kuliah 2017. 2017 saya lulus tuh 2017. Sempat jadi saya tuh mualaf itu 2011. Setelah lulus sempat ngajar juga di SMA Katolik. Karena di yayasan kan. Jadinya kalau yayasan itu nggak harus dari pendidikan kan bisa. Ya, romonya delalah baik ya. Kalau orang Katolik biasanya gitu. Kalau ada maunya mesti baik. Gitu. Iya. Jadinya sempat juga ngajar 2 tahun. Terus akhirnya pulang lagi ke Semarang. Ya itu akhirnya suami mau menikah. Kalau mau menikah tapi harus ikut saya. Kalau saya ikut ke sana ikut Katolik nggak bisa. Suami seperti itu. Terus saya bilang kan kalau di Katolik masih bisa nikah beda agama. Terus enggak, tetap kalau mau nikah harus di KUA. Kalau enggak ya udah. Terus saya dulu sempat pikir enggak pun ya enggak apa-apa. Oh gitu. Jual mahal gitu ya Mbak? Tapi ya terus tapi kok hatinya gimana ya? Antara terus iya dan enggak. Saya juga tanya kan kalau dari kecil memang saya sebenarnya diasuhnya sama nenek. Ikut mamah itu sejak TK. Jadinya saya otomatis lebih dekat sama nenek. Saya tanya ke nenek, ini gimana? Saya boleh nikah nggak sama Mas Agus? Terus nenek bilang, ya kalau kamu mau ya nggak apa-apa nikah, tapi ya itu gimana mamahmu kan nggak setuju gitu. Terus akhirnya saya ke tempat kakak-kakaknya mama, ke saudara-saudara mamah gitu. Katolik semua itu? Katolik semua. Paling yang deket ini di Panjangan. Nenek juga Katolik? Nenek masih Katolik. Kok nanya sama yang Katolik? Enggak yang ikut? Kok delalah dapat yang orang Katolik itu kok nggak sejalan ya? Jadinya malah lebih banyak kayak berantemnya. Iya. Terus sama Mas Agus kok nyaman, dia kadang ngalah. Kalaupun dulu saya kalau misalkan minggu ke gereja gitu ya bolehlah. Masih pacaran belum jadi sah milikku mungkin seperti itu ya. Masih dianterin boleh mau. Terus kalau misalkan dia Jumat itu Jumatan ya saya biasanya nunggu ya enggak apa-apa gitu. Ya kayak ada memang udah saling nerima, saling menghormatinya ya. Tapi kalau sama pernah dapat pacar Katolik itu malah
nggak nyaman gitu loh. Terus apa namanya? Waktu ngurus-ngurus surat-surat itu gimana Mbak? Ya. Dari keluarga Mas Agus? Dari keluarga Mas Agus ya. Tahu Mbaknya? Tahu udah. Beda agama? Beda, makanya itu kan sebenarnya yang bantuin ngurus itu tetangga sebelah juga sih, sebelah rumah. Rumahnya Mas Agus, karena kan sekantor dulu sama papa. Di mana? Kodim Salatiga. Karena kan kalau Salatiga kan juga banyaknya Katolik ya. Terus diurusin, dicariin di kantor ada, jadinya bisa. Nikahnya juga saya di Lamper. Oh, di Lamper? Iya, nggak nikah di mana? Salatiga. Karena kan mama karena nggak setuju jadinya nggak ikut menghadiri. Jadi yang menghadiri cuman bude-bude, nenek saya datang ke Jawa. Terus itu Katolik semuanya? Beda Katolik. Yang Islam dari keluarga bapak yang Islam? Iya, Muslim dari keluarga bapak. Datang juga? Datang juga. Jadi saksi. Ya jadi saksi aja, karena kan datangnya juga sudah terlambat ya. Wali saya kan juga wali hakim. Iya. Beli di KUA. Ya. Terus berarti mulai mengenal menjajaki Islam itu dari siapa Mbak? Sebenarnya nggak langsung ya, karena kan pasti sudah kayak apa ya, Islam tuh susah bagi saya, apalagi pas bahasa Arabnya ngajinya itu kan bagi saya kan itu agak susah ya. Cuman ya sudah mulai belajar gitu sama temen kerja dulu sih, kan di Solo. Lah itu kadang saya tanya-tanya gitu, Mbak ini gimana, terus kadang dia juga sabar banget sampai udahlah nggak apa-apa Mbak Septi kalau tanya ke aku, malam pun nanti tak jawab kalau bisa, kalau nggak bisa ya nanti tak tanyain sama guruku, dia bilangnya seperti itu. Ya mulai belajar itu ya dari temanku itu. Kalau mulai suami itu ngajarin pertama itu surat Al-Fatihah. Karena kan katanya kalau sholat yang penting bisa Al-Fatihah nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi selama saya sudah mulai mualaf ke sholat ya tetap sama suami. Kalau misalkan di kantor pun pasti sama kepala unit saya, karena kan dia juga tahu jadi saksi, jadinya dia udah sholatnya makmun aja sama saya gitu. Iya. Berarti itu waktu di Solo itu sudah nikah belum? Di Solo itu waktu interaksi belajar agama Islam sudah nikah. Sudah nikah ya? Sudah nikah. Sudah nikah sama, karena saya kerja di Solo, ikut yang unit Solo itu sudah sejak menikah. Dari bosnya ayahnya juga dikasih, udah kerja di sini gitu. Karena kan dulu cari kerja juga susah ya. Berarti sudah bisa baca Al-Quran sekarang Mbak? Wah, belum. Belum bisa, Masya Allah. Masih belajar. Iqra-nya nggak lulus-lulus. Ini ada apa ya? Ada teman juga dulu waktu di Papua ya, saya. Jadi ketika dia belajar Iqra itu, dia memahaminya gini, karena memang dulu dia anak pramuka ya, itu seperti sandi-sandi. Tapi wallahu alam ya, entah bagaimana caranya Allah buat dia mudah menghafal, membaca Al-Quran. Ada alif, ba, seperti membaca itu. Terus ketika tulisannya disambung ternyata mudah gitu. Dan sejak saat itu dia mulailah kecanduan membaca. Membaca Al-Quran ya? Iya benar. Nah dari situ Mbak, insya Allah Allah itu memudahkan agama Islam itu mudah sebenarnya. Mudah. Saya pernah ikut workshop ya, belajar baca Al-Quran cepat ya Mbak. Dan ternyata itu ada, ya saya lupa ya, ada orang yang apa ya, baru mu'alaf. Ternyata itu memang mudah dan memang dibutuhkan niat tulus ya Mbak ya. Ya Allah, atas ridhomu, bantuanmu, aku mohon dimudahkan membaca Al-Quran, seperti itu. Nah waktu sekarang masih di Solo Mbak?
Siapa? Mbak Saya. Septi ya. Udah enggak kerja. Saya resign itu 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun lalu. Iya. Oh. Karena kan sejak anak mau masuk sekolah, katanya kalau sudah masuk sekolah kan nggak boleh dititipin lagi di TPA yang lama. Jadinya daripada cari TPA yang baru, sudah saya resign aja. Gitu ya. Sekarang sudah ada anak? Sudah. Cewek, cowok? Cowok semua. Islam dong? Iya, Muslim. Masya Allah. Dan ibu itu kan madrasah anak ya. Tentunya kita sama-sama sedang berlomba-lomba mensolehkan diri, Mbak. Seperti itu. Jadi kadang kan kita, ini motivasi kita sebagai anak ya. Bagaimana caranya kita bisa menarik anak kita ke dalam surga, seperti itu. Berarti ini terus mau mendalami Islamnya gimana, Mbak? Terjun ke komunitas apa gitu? Kalau sekarang saya ikutnya komunitas yang punyanya Koriko itu Tionghoa Muslim, Inspirasi itu. Sejak karena dulu pertama kali ikut yang Mualaf Center Indonesia itu yang punya Pak Agus itu kan. Karena kan jauh, kalau di Pak Agus kan ke peleburan sana ya, peleburan mana? Pedurungan. Jauh. Bagi saya kan kejauhan, kalau dari Ungaran harus sampai ke Pedurungan kan jauh. Terus ada Pak siapa? Pak Fabi, Pak siapa ya yang kadang sama Ustadz Ananta loh. Itu kan pasang status buka sekolah mualaf. Terus saya ikut sekolah mualaf itu. Pertama kali di greenhouse itu. Di greenhouse itu? Iya. Dan mulai rutin mempelajari Islam ya? Iya, mulai rutin. Gimana Mbak rasanya? Ternyata mudah kan? Iya, ternyata mudah. Dan kalau sudah kelas itu kan paling cuma 1 jam ya. Rasanya ya mau kurang. Apalagi kalau sama Ustadz Alfian itu kan pasti kayak sirah itu kan ceritain ya. Betul. Nah itu. Betul. Lu belum selesai Ustadz, nanti aja. Pasti seperti itu. Kadang di situ Mbak, Allah kasih kita kenikmatan tuh, kok rasanya kurang ya gitu. Pengen nambah lagi, nunggu pertemuan berikutnya seperti itu. Seminggu sekali kan. Terus anak-anak mendapatkan pendidikan Islam gimana Mbak? Sementara ini karena saya sendiri kalau ngajarin ngaji kan mungkin masih dasarnya anak-anak kan masih Iqra ya, masih bisa. Cuma dia sambil buka Google atau buka buku ya. Tapi kalau misalkan setiap harinya itu anak-anak saya itu ikutkan guru ngaji. Guru les kalian guru ngajinya. Karena kan gurunya les itu ngajar di Isriati. Jadinya sekalian ya? Isriati sini? Isriati Ungaran. Ungaran ya? Ungaran. Oh iya. Karena kan saya tinggal di Ungaran. Mbak Septi, masih ingat nggak perkataan orang yang dulu sebelum Mbak Septi masuk agama Islam gitu, yang nasihat yang paling diingat gitu loh? Nasihatnya itu mungkin dari Pak siapa ya yang namanya yang ngajarin itu loh. Karena kan di KUA Salatiga itu dulu diajarinya pokoknya kalau udah milih Islam ya udah harus setia, jangan balik lagi lah, ibaratnya seperti itulah. Kalau sebenarnya dibilang setia ya insya Allah saya setia ya sama Allah. Cuman kalau dibilang suruh balik lagi sebenarnya sudah nggak mau, cuman bude yang dipanjangan ini masih sering, apalagi kalau pas Natalan ya, pasti dikirimin yang parcel, ornamen-ornamen gitu atau bukan gimana? Dikirimin WA itu yang seperti boleh loh orang Muslim mengucapkan selamat Natal, boleh sama-sama merayakan Natal. Itu bude itu masih seperti itu, karena kan bude ibaratnya juga termasuk pengurus gereja ya, jadinya masih pengenlah saya balik lagi gitu. Karena sejak kecil saya sama nenek, sekarang nenek kan juga sudah sepuh ya.
siapa nanti kalau yang mengurusi nenek, pikirnya Bude seperti itu. Oh, berarti ada tergoda nggak Bu sih? Iya tergoda, tergoda. Apalagi kalau pas lagi ada kebutuhan apa yang mendesak itu ya. Oh gitu. Itu Bude bilangnya seperti ini Kak. Dulu tuh saya pernah ibaratnya butuh ya. Udah, kamu balik lagi, tak bayarin. Kamu butuh berapa sih? Tak kasih gitu. Bude seperti itu. Subhanallah. Terus? Ya, saya pikir ya, enggak lah Bude, tunggu dulu. Oh, gitu. Tak cari-carinya aja dulu. Saya pikir seperti itu. Apalagi dulu waktu anak saya yang pertama itu kan nggak ada, udah meninggal kan sejak umur 17 bulan itu. Bude itu sempat gini, lah itu kamu diasap sama Tuhanmu itu karena kamu nggak mau dibela-belain masuk Islam, anakmu sekarang nggak ada kan. Aku dulu digituin sama Bude. Ya sebenarnya sih Mbak, kalau dalam Islam itu perkataan-perkataan tentang tahayyul itu sudah tidak ada. Iya. Iya. Jadi itu yang biasanya itu kan yang hembus-hembusan yang membuat kita was-was itu sebenarnya sudah nggak ada. Oh itu gara-gara ini kan udah ada sebenarnya. Ya semuanya itu qadarullah ya. Itu memang kalau kita menganggapnya anak yang meninggal belum balik itu kan insya Allah nanti tanda kutip tabungan jadi orang tuanya tabungan, gitu. Iya. Cuman tergantung Mbak Septinya sekarang mau istiqomah di jalan Allah. Bismillah, istiqomah. Bismillah. Sebenarnya gini Mbak, saya juga dulu hidup di kayak toleransi kayak gitu ya, tanda kutip toleransi ya. Belum tahu ilmunya bahwasanya ketika kita mengucapkan ucapan selamat kepada orang lain ya, kepada agama lain, itu sama seperti kita mengakui konsep ketuhanan mereka. Iya. Memang kelihatannya sih kayak manis banget sih gitu loh, mudah, tapi ternyata itu berbahaya loh Mbak. Nanti insya Allah kita undang ada Ustadz ya yang berbicara tentang yang penyebab-penyebab yang sebenarnya kita itu kafir tidak sengaja. Itu sangat riskan dengan kalimat seperti itu. Ya beruntungnya Allah masih menjaga Mbak Septi seperti itu. Berarti ini kesehariannya? Kesehariannya ya ibu rumah tangga, sama saya kan bikin-bikin snack gitu, dititipin. Jadinya ya selain ngurusin anak-anak juga itu bikin snack. Insya Allah semoga Allah memudahkan Mbak Septi ya. Amin. Insya Allah mudah kok Mbak. Iya mudah, cuman kadang kesulitannya apa sih Mbak, pengen tahu? Kesulitannya kalau bagi saya itu paling besar ya itu baca tulis Qur'annya ya. Karena kan di SMI juga cuman hanya seminggu sekali. Itu pun juga nggak, Ustazah Fanti itu ngajar di minggu ketiga saja. Jadi kan nggak rutin. Tapi bacaan hafalannya sudah ada, hafalan surat pendeknya? Lumayan. Iya, alhamdulillah. Lumayan. Lah itu juga seperti kayak dimudahkan Allah ya. Dulu waktu awal-awal itu kan paling cuma bisanya Al-Fatihah aja ya. Setelah kesini-sini apalagi sudah masuk sekolah itu dibilangnya kan minimal setahun satu surat pendek gitu. Ya minimal sekarang sudah bertambah. Alhamdulillah. Kalau baca Al-Quran juga paling banyak ya, kalau dari Ustadz Agus dulu kan dikasih Al-Quran yang ada terjemahannya itu. Paling ya saya bacanya ya biar mengerti ya terjemahannya dulu. Oh, latinnya itu? Iya. Satu kemudahan yang diberikan Allah Mbak untuk memotivasi kita ya, mau itu mu'alaf atau siapa, ketika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata kita dapat pahala loh. Iya katanya dapat pahala. Satu huruf juga katanya dapat pahala. Makanya kita itu seperti Allah itu ngasih motivasi ke kita, ayo dong dibaca gitu loh. Ini loh kelonggaran yang sebenarnya kita jadi tahu ternyata banyak amal yang di Islam itu yang luar biasa Mbak. Bahkan hanya
a'udzu terbata-bata itu kita dapat pahala. Apalagi kita dapat pahala terbata-batanya, terus yang membacanya itu kita dapat 2. Seperti itu, Mbak. Terus selama di Katolik dulu sempat nggak melirik tentang Islam gitu? Sebenarnya sempat ya, karena kan saya kan tinggalnya dulu di asrama, belakang di Salatiga itu. Iya, belakang rumah persis itu kan Masjid Pendowo, kan masjid besar. Jadinya kalau waktu sholat itu kan pasti azannya itu kan ke rumah kan kedengaran sekali ya. Itu padahal kalau tiap hari Minggu pasti kan harus ke gereja. Saya sempat dulu pikirnya gini, enak ya kalau orang Islam nggak usah jauh-jauh ke gereja, sholat di rumah aja bisa. Saya kan gitu. Iya, khusus perempuan ya. Iya. Nah, benar. Karena kan dulu gereja saya kan jauh, jadinya pasti mikirnya gitu, wah enak jadi orang Islam nggak harus ke rumah ibadahnya, yang penting udah sholat di rumah aja sudah sah. Benar. Ya sempat meliriknya ya seperti itu, tapi belum terketuk lah. Terus lihat avatar di gereja nggak, lihat patung Bunda Maria gitu? Kok pakaiannya mirip-mirip? Iya, mirip-miripnya ya. Yang hijab sempurna itu. Sadarnya ya baru sekarang ya. Kalau dulu ya paling ya itu seperti itu gitu aja. Nggak nggak mikir itu sih yang syar'i seperti itu gitu. Benar. Berarti Mbaknya mulai belajar fikih wanita itu di SMI itu ya? Iya, dari SMI. Sama kadang kalau hari Minggu kan kadang ada kajian di atas itu toh, sama Ustazah Atika atau Ustazah Alina itu kan kadang ada karena kan mereka rumahnya daerah atas ya. Jadinya kadang saya sering ikut. Insya Allah. Satu motivasi yang kita dapat ya Mbak, ketika kita menuju ke jalan Allah, insya Allah Allah akan memudahkan apapun yang kita ini hajatkan gitu loh. Apapun itu loh, mau itu persoalan ekonomi atau apa saja gitu. Kan yang merasa kesulitan ekonomi nggak kalau setelah hijrah ini? Awal-awal sih. Awal-awal saja ya. Kalau mulai kesini ya dibilang cukup nggak cukup kan ya memang hidup seperti itu ya. Cuman ya ada bantuan dari teman, dari saudara itu ya sudah lumayan lah. Nggak seperti waktu awal-awal gitu. Diskusi agama dengan suami juga? Ya kadang kalau apa itu? Biasanya habis pulang dari kajian gitu, ya kok dibilang seperti ini tuh ya. Lah tadi ustazahnya bilangnya gimana? Iya gini. Ya udah manut ustazahnya. Kadang kalau suami kan dibilang pinter banget ya enggak ya. Enggak juga dia tahu, jadinya malah kadang kalau habis dari pulang kajian, Bun tadi dapat apa Bun gitu. Ayo dibagi Mesti seperti itu suami. Masya Allah. Berarti yang saya kebanyakan itu kan ketika hari terberat orang mu'alaf itu ketika dia memasuki Natal ya. Iya. Karena nenek juga masih Katolik ya. Saya dibilang mau ngucapin ya Iya, diucapin aja toh Mbak. Semoga panjang umur. Iya. Semoga panjang umur iman Islam. Malah nenek itu. Tapi boleh loh, kamu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu loh. Boleh. Itu Allah mengabulkan loh. Yang penting kamu niatnya tulus loh. Jadi ketika kita mendoakan orang lain tanpa orang itu tahu, itu kan juga kebaikan. Apalagi kamu bisikkan ke nenek. Kalau nenek kelihatannya kok belum ya. Oh gitu ya. Insya Allah kita kan tidak pernah tahu hidayah Allah ya Mbak ya. Kan belajar dari teman-teman sobat hijrah lainnya ya, teman-teman mu'alaf kan. Sedemikian ketat penjagaan mereka dengan romo mereka, sudah ya pengakuan dosa dan lain-lain itu ya tetap yang namanya hidayah Allah itu turun
itu mereka perjuangkan, Mbak. Dan hidayah itu mahal. Mahal. Butuh perjuangan juga. Setelah menikah itu kan sholat pertama, itu gimana, Mbak? Kemudian ada kesulitan-kesulitan belajar menempuh agama Islam ini, belajar ke Islam. Kalau sholat pertama itu kan pasti kayak makmum dulu ya sama suami ya. Lah itu sulitnya itu kalau suami udah kerja atau nggak di rumah, jadi kan harus sholat sendiri. Jadi dulu itu belajar sholat itu sambil buka buku. Sambil baca ya? Nggak apa-apa. Terus? Sambil buka buku, terus gerakannya juga dilihat dulu, terus baru dilakuin. Terus akhirnya dia sambil dihafalin, akhirnya bisa. Tapi itu masih juga proses beberapa bulan itu baru bisa. Untuk gerakannya aja ya. Belum waktu belajar wudunya juga kan harus yang apa dulu gitu kan juga bagi saya kan ya belajar kan mesti kadang lupanya. Ya setelah masuk Islam itu menemukan ini nggak apa dari tante atau mama, mereka berkunjung ke rumah gimana lihat perubahan Mbak Septi? Kalau tante sama mama sih, saya itu ketemu mama juga baru-baru ini. Jadi sejak mau menikah sampai 10 tahun itu memang nggak ketemu mama, karena mama nggak mau ketemu, dihubungin juga nggak bisa karena saya nggak ada nomornya. Ketemu mama itu juga baru 2 tahun yang lalu. Tuh mama ya, wah jilbaban sekarang, pas waktu pertama kali ketemu seperti itu. Terus iya toh mah kan udah jadi Islam, aku bilangnya seperti itu. Terus ya wes yang tenanan, mama cuma bilangnya seperti itu sih. Gitu. Tapi untuk sampai sekarang pun juga dibilang baik ya baik, dibilang nggak baik ya biasa aja sih sama mama. Belum seperti anak sama ibunya gitulah. Terus yang dengan apa bule ya tante? Gimana? Ya bude itu yang paling masih sering merayu biar saya kembali lagi jadi Katolik. Tapi ya Bismillah, gitu sudah ya? Mantep. Terus itu kemudahannya Allah nunjukin gimana, Mbak? Kalau bagi saya kemudahan yang dikasih Allah itu ya suami sama anak-anak nggak kalau suami juga saya izin ya mau ikut kajian di sini ya. Boleh. Oh, selama itu nggak ganggu. Maksudnya kalau anak-anak kan pulang sekolah bisa jam 10 ya. Kalau anak-anak sudah terkondisikan nanti pulang ada yang jemput, ya nggak apa-apa, boleh berangkat. Apalagi kalau hari Sabtu itu kan SMI kan sekolah di bawah kan. Kadang ya suami nganterin ikut, ya sama anak-anak. Yang ngisi ini Sarifah. Iya, Ustazah Atika. Atika itu ya, Masya Allah. Ini satu lagi kemudahan buat teman-teman mualaf ya, Sobat Hijrah, bisa memanfaatkan kanal YouTube, channel YouTube. Insya Allah ini Balubait TV kita mengangkat program ini biar bisa memperkuat dan memperkokoh iman kita gitu. Bahkan kita yang lahir Muslim pun ikut belajar gitu loh, betapa perjuangannya itu memang mahal gitu, seperti itu. Dan mungkin nanti Mbak Septi bisa ngikutin terus channel Balubait TV ya, bisa di searching di YouTube ya. Ditonton Mbak, jadi ditonton, kita sama-sama belajar bahwasanya kalau misalkan di antara kan ada rasa kekurangan ya, loh kok aku ngaji segini kok masih kurang, kok sudah selesai gitu loh. Mungkin bisa dilengkapi dengan di channel YouTube itu, Mbak. Nah dari situ, kalau Mbak Septi berarti ini masih terus ini ya, masih mendalami Islam terus ya? Masih lah, belum bisa apa-apa ya, jadinya ya harus terus belajar ya. Karena kalau ibaratnya
sudah tahu ini, terus besok berangkat lagi ke kajian, kan temanya pasti beda-beda ya, jadinya jadi tambah tahu. Saya itu masih penasaran yang tadi apa, ketika kesulitan ekonomi itu ya, apa sih yang membuat cepat berbalik arah? Kenapa itu? Itu kesulitan, Mbak. Waktu itu kan suami pas gak kerja ya, jadi kebutuhan kan tiap pasti ada ya tiap hari. Suami pas posisi gak kerja, ya itu aja sih. Masya Allah, Mbak. Memang apa ya, ujian itu banyak ya, Mbak. Jadi apa saja itu untuk memperkokoh imanan kita. Kan Allah tidak akan menguji keimanan seorang kan berdasarkan itu ya. Jadi ketika Mbak Septi sudah kokoh, mau melewati berapa Natal pun atau ujian ekonomi apapun, insya Allah bisa gitu. Bismillah. Oke. Pesan-pesan Mbak Septi, Mbak, untuk teman-teman yang apa ya saat ini sedang mencari hidayah. Pesan-pesannya apa ya? Kalau kami di sekolah mualaf itu kan memang benar-benar kayak memang dikasih pelajaran itu kan dari awal. Jadinya kalau benar-benar nggak tahu pun kita mau tanya, ibaratnya kalau mungkin baginya yang udah muslim udah pinter, mereka mau tanya itu kan malu ya. Tapi kalau di sekolah kami itu nggak apa-apa, udah tanya aja. Kamu benar-benar saja wudhu itu gimana sih yang bagus, yang baik, ini yang diterima Allah, itu nggak apa-apa. Kadang kan kalau udah muslim, katanya udah muslim wudhu aja nggak bisa, pasti kan ada yang seperti itu ya Mas. Ya. Ini kan insya Allah YouTube ini akan ditonton sama anaknya, Mbak ya. Kasih pesan apa buat anak-anak tentang Islam? Kalau anak-anak harus tetap istiqomah ya, jangan walaupun ada godaan atau apa, atau mungkin dari bude yang dari saudara-saudara bunda yang masih non muslim, gak usah terpengaruh lah, tetap Islam yang paling baik, Islam yang agama yang diterima Allah. Iya, karena dari keponakan-keponakan kan juga banyak yang non muslim ya, masih banyak yang Katolik, dan mereka kan juga kadang pas hari Minggu itu pulang dari gereja kan mereka main ke rumah. Lo ikut sekolah Minggu dapat jajan, dapat uang. Kadang kan anak-anak ibaratnya kayak diiming-iming seperti itu. Terus aku bilang, sudah nggak usah, nanti kalau ikut bunda sekolah di bawah kan juga nanti dapat jajan. Gitu. Seperti itu. Malah anak-anak kadang bilangnya, ya kan yang bikin jajan bunda, ya sama aja nggak dapat jajan gitu. Paling anak-anak seperti itu. Tapi ya kalau untuk anak-anak semoga ya mereka tetap istiqomah, tetap di jalan Allah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke. Ini demikian dari kami ya, Mbak ya. Jadi ini suatu pembelajaran bahwasanya ketika kita sudah beriman Islam, Mbak ya, kita harus kokohkan keteguhan kita. Begitu juga anak-anak kita. Dan yang paling utama adalah kita itu lupa bahwasanya kita punya senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Waktu dulu di agama yang lalu kita bisa berdoa seperti apa gitu kan. Seharusnya kita juga bisa lebih khusyuk untuk mendoakan anak-anak kita gitu. Oke, semoga Allah memperkokoh iman Islam Mbak Septi dan sekeluarga, anak keturunannya ya Mbak ya, dan insya Allah bisa jadi pelajaran buat anak-anak bahwasanya yuk kita tetap kalau bisa kita wafat dalam keadaan iman Islam. Terima kasih Mbak Septi ya atas waktunya dari kami. Demikian dari Sobat Hijrah, alhamdulillah kita bisa ngambil beberapa pelajaran ya dari ceritanya Mbak Septi. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel kami dalam program Sobat Hijrah di Balubait TV. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.